Oke, selamat malam kawan. Mari kita belajar penginstalan Joomla versi 3.3.3. Yang pertama harus kamu lakukan adalah menginstal WAM server atau SAM ataupun yang lainnya yang bisa digunakan untuk localhost, untuk mengakses localhost. Di sini saya menggunakan WAM server, jadi saya harus aktifkan dulu WAM servernya. Jika Anda menggunakan SAM silahkan. Saya menggunakan WAM server. Oke, WAM server telah aktif. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengcopy file Joomla yang telah kita download dari website resminya joomla.org yang sekarang ini menyediakan CMS Joomla versi 3.3.3. Nih, kita telah ketemu filenya, kita copy, kita masuk ke local disk WAM server, masuk di www. Nah, di sini buatkanlah suatu folder baru dengan nama belajar. Oke, ataupun terserah. Nah, pokoknya nanti Anda ingat nama foldernya. Kita paste di tempat ini, klik kanan, extract here. Nah, file yang telah Anda download dan telah Anda pastekan di folder belajar di tempat dimana localhost bisa membacanya. Sekarang silahkan buka web browser yang Anda miliki, misalnya seperti Mozilla Firefox. Tulis saja di addressnya dengan alamat localhost. Nah, dengan folder yang telah kita buat tadi, belajar. Oke, enter. Nah, pada tampilan inilah Anda diminta untuk mengisi keterangan dari website yang akan Anda buat, baik itu email, nama situs, deskripsi, username, sama password yang akan Anda gunakan. Saya jelaskan dari bagian yang paling atas mengenai pengaturan. Pilih bahasa. Nah, untuk memudahkan kalian, pilihlah bahasa Indonesia. Terus nama situs. Pilih bahasa ini akan menggantikan bahasa atau tampilan teks dengan bahasa Inggris yang dulunya ini adalah bahasa Inggris diganti dengan kalimat berbahasa Indonesia. Nama situs, misalkan nama situsnya adalah belajar Joomla. Misalkan nama situsnya adalah belajarjoomla.com. Deskripsinya pelajaran Joomla dari awal hingga akhir.
Deskripsi adalah keterangan singkat yang akan ditampilkan di bawah nama situs. Isi email Anda, misalkan saya menggunakan alamat email admin@binatoko.com. Terus nama pengguna admin ini nanti akan ditanyakan ketika Anda masuk ke backend dari website yang Anda miliki. Dan saya kasih nama, username-nya adalah admin, passwordnya terserah Anda, yang penting Anda ingat. Nah, di bawah ini ada tulisan padamkan situs. Jika Anda klik ya, maka situs yang atau website yang Anda buat ini tidak akan terindeks oleh Google. Bahkan tampilannya pada website yang Anda buat juga tidak tampil sebagaimana mestinya. Hanya berbentuk tampilan yang mengisikan form username dan password yang Anda miliki. Nah, kita klik saja tidak, supaya Google bisa mengindeks website kita dan website tampil sebagaimana mestinya. Jika sudah pengaturan di sini, pengaturan awal ini sudah selesai, klik berikutnya. Nah, database. Pada pengaturan database atau konfigurasi database, tipe database sebaiknya Anda pilih saja MySQL. Nama hostnya karena kita menggunakan localhost, jadi biarkan saja tetap localhost. Nama pengguna karena nama pengguna PHP MyAdmin atau MySQL, karena nama pengguna kita adalah karena nama pengguna dan password dari MySQL kita adalah root, kita isi saja dengan root. Dan sandi, karena ini sandi di dalam PHP MyAdmin saya kosongkan, jadi kosong saja. Nama database, silahkan tulis nama database sesuai dengan website yang Anda punyai, supaya nanti Anda tidak bingung ketika memiliki database yang banyak. Misalkan saya buat singkatannya BLJARDB dengan awalan tabelnya KYBSL underscore, atau bisa Anda coba sendiri, terserah. Ini biarkan saja, cadangkan database. Setelah proses ini selesai dan kira-kira tidak ada masalah dengan username dan password yang Anda miliki di MySQL, klik saja berikutnya, atau dalam bahasa Inggrisnya next. Ini adalah tampilan terakhir dalam proses penginstalan yang kita lakukan. Nah, pasang contoh data. Jika Anda ingin menggunakan multibahasa atau banyak bahasa di dalam website Anda, silakan klik saja tanpa contoh ini. Jika Anda masih dalam proses pembelajaran, klik saja beberapa contoh yang ada di bawah ini. Saya kasih contoh saja, contoh data standar English. Pada ikhtisar pengaturan email, jika Anda klik ya, maka ketika penginstalan ini selesai, Anda akan dikirim email bahwa Anda telah selesai menginstal Joomla, akan dikirimkan kepada email Anda. Misalkan ini. Jika Anda sertakan dengan sandinya, sandi juga akan dikirimkan ke email Anda. Username sama sandi akan dikirimkan semua ke website Anda. Klik saja tidak, karena saya menggunakan localhost. Oke, selanjutnya klik pasang. Tunggu beberapa saat. Setelah proses ini selesai, maka
Anda telah siap menggunakan CMS Joomla yang telah Anda install. Ini lihat sekali lagi. Pada proses ini, karena yang tadi saya menggunakan contoh standar English, jadi saya tidak bisa menggunakan fasilitas multibahasa. Andaikan saya tadi tidak menggunakan contoh apapun ketika penginstalan, maka saya bisa menggunakan pemasangan bahasa ini yang telah disediakan oleh Joomla. Proses terakhir adalah Anda harus menghapus direktori pemasangan. Direktori pemasangan adalah folder di mana installation berada. Jadi folder ini nantinya akan Anda hapus. Anda tidak perlu menghapus dari sini secara manual, tetapi cukup mengklik tombol hapus direktori pemasangan. Nanti secara otomatis folder ini akan terhapus. Mari kita coba. Oke, direktori pemasangan berhasil dihapus. Lihatlah sekali lagi pada folder Anda. Folder belajar tidak terdapat lagi instalasi. Folder instalasi telah dihapus. Oke, proses telah selesai. Proses penginstalan telah selesai dengan sempurna. Ada satu istilah lagi, yaitu namanya tampilan back-end dan tampilan front-end. Tampilan front-end adalah tampilan di mana semua pengguna internet dapat melihatnya. Sedangkan tampilan back-end adalah tampilan di mana kita mengatur tampilan front-end kepada user yang telah melihat website kita dengan menggunakan user dan password yang kita miliki. Mari kita lihat dulu tampilan front end. Dan buka. Nah, ini adalah tampilan front end. Karena semua pengguna internet bisa mengaksesnya tanpa menggunakan username dan password yang kita miliki. Sedangkan ini adalah tampilan front end, di mana ketika kita mau mengaksesnya menggunakan username dan password yang telah kita miliki. Karena tadi kita menginstal dengan menggunakan admin, username-nya dan password-nya terserah yang telah Anda install tadi. Klik saja login. Nah, inilah kontrol panel di mana kamu bisa mengatur tampilan front end yang akan kamu tampilkan kepada user yang melihat website kamu. Terima kasih, sampai di sini perjumpaan kita pada kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan besok untuk membuat konten dan membuat menu navigasi, di mana menu-menu navigasi yang akan Anda tampilkan untuk memudahkan pengguna internet Anda, pengguna website Anda dengan mudah menjelajahi website yang telah Anda ciptakan menggunakan Joomla. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.